adik-adik, Cici Grace seneng banget nih bisa ketemu adik-adik semua pada pagi hari ini. Cici Grace mau deh peluk kalian satu persatu. Kalian juga mau gak peluk Cici Grace? Ayo semua tangannya ke depan, terus kita berpelukan. Pasti kalian kangen ya udah lama gak ke gereja. Nanti kalau COVID-nya udah hilang, kita ketemu lagi di gereja ya. Nah, karena Cici seneng banget nih bisa ketemu adik-adik di pagi hari ini, Cici mau kita nyanyi lagu Happy Yaya bareng-bareng. Nanti gerakannya ikutin Cici ya. 1, 2, 3. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay! Nah, gimana nih? Semua udah ceria belum setelah nyanyi bareng-bareng? Atau jangan-jangan masih ada ngantuk nih? Coba siapa yang masih ngantuk ngaku? Nah, biar semuanya segar, biar kita semua bisa nanti fokus dan gak ngantuk pas dengerin firman Tuhan, Cici mau kita semua berdiri di tempat duduk dan kita mau lompat-lompat sebentar, oke? Nah, sekarang adik-adik semua perhatiin Cici baik-baik ya. Jadi kalau Cici bilang 1, adik-adik semua tepuk tangan 1 kali. Kalau Cici bilang 2, berarti adik-adik semua angkat tangannya ke atas, terus goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau Cici bilang 3, adik-adik semua harus loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang Cici ulang lagi ya. Jadi kalau 1, tepuk tangannya sekali. Kalau 2, angkat tangan, goyang, 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 goyang. Kalau 3, berarti harus lompat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Kalau 1, tepuk tangan sekali. Kalau 2, angkat tangan, goyang, 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 goyang. Kalau 3, lompat, lompat, lompat. Yeay! Nah, siapa nih yang tadi udah bener gerakannya? Coba angkat tangan. Good job, berarti semuanya udah bisa dengerin dan memperhatikan dengan baik ya. Nah, sekarang Cici mau nyebutin angkanya secara acak. Jadi adik-adik semua harus fokus perhatiin apa yang Cici bilang supaya gerakannya nggak salah, oke? Cici mulai ya. Cici mau angka 2. Cici mau angka 3. Cici mau angka 1. Cici mau angka 2. 1, 2, 3, 1, 2. Yeay, good job semuanya. Udah bisa gerakin apa yang tadi Cici contohin ya berarti. Nah, sekarang Cici mau kita semua lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberikan pagi yang indah ini. Sekarang kami mau sekolah minggu, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang Cici mau kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah bareng-bareng ya. Nanti gerakannya ikutin Cici aja, oke? Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam
sekarang kita akan masuk ke cerita Alkitab mengenai Bapak Paulus yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi kita dengerin baik-baik ya abis ini. Adik-adik semua, jangan berisik, duduk dengan tenang, dan jangan jalan-jalan ke sana kemari. Oke? Kita janji dulu. Oke. Ketika Bapak Paulus melakukan pelayanan untuk memberitakan kabar baik, ia mengalami banyak sekali kesulitan. Bapak Paulus tidak disukain banyak orang. Aduh, sedih ya kalau kita nggak disukain orang. Sedih juga kalau kita dibenci sama orang lain ya. Nah, Bapak Paulus mengalami hal ini. Dia dibenci, dia diusir, pokoknya ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan. Pernah juga loh Bapak Paulus dalam perjalanannya menggunakan kapal, tiba-tiba ada badai dan kapalnya tenggelam. Aduh, anak-anak membayangkan kalau kita ada di dalam lautan tenggelam. Ngeri sekali pasti ya. Nah, Bapak Paulus pernah ngalamin seperti ini. Dia juga pernah di penjara. Masuk ke dalam penjara itu nggak menyenangkan. Kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa pergi jalan-jalan. Kita hanya bisa di dalam satu ruangan yang dikunci, nggak boleh keluar sama sekali. Dan dijaga oleh penjaga. Gak menyenangkan hal-hal yang dialami Bapak Paulus. Tetapi Bapak Paulus itu gak pernah mengeluh, gak pernah marah-marah, gak pernah merasa tidak bersyukur. Dia menghadapi semua kesulitan itu. Bapak Paulus tetap semangat untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa yo? Kabar baik itu adalah tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Menyampaikan kepada orang-orang supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Bapak Paulus melakukannya ke berbagai kota, enggak cuma satu kota, ke berbagai kota, ke banyak kota. Bapak Paulus pergi ke sana, pergi ke situ. Tempatnya juga jauh-jauh. Dia tetap semangat untuk memberitakan kabar baik. Bapak Paulus juga yakin bahwa semua kesulitan yang dialaminya itu hanya sementara. Itu tidak akan lama. Karena Bapak Paulus yakin banget, dia percaya, dia beriman bahwa ketika dia nantinya akan meninggal, ia akan berada di suatu tempat yang indah. Di tempat yang gak akan mengalami kesulitan lagi. Di tempat yang tidak ada sakit, tidak ada yang menangis, tidak ada yang berantem. Itu ada satu tempat yang indah. Tahukah anak-anak di mana tempat itu? Ya, itu adalah rumah indah yang disiapkan oleh Tuhan. Bapak Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia terus beriman kepada Tuhan Yesus. Ia akan sampai ke rumah yang indah itu, sampai ke surga. Nama rumah yang indah itu adalah surga, dan itu akan selama-lamanya. Gak sementara aja, tetapi selama-lamanya. Nah, anak-anak, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Paulus, yang percaya bahwa nanti di surga
kita akan ketemu sama Tuhan Yesus. Caranya mana ya? Ya, caranya kita percaya saja sama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, sehingga ketika kita meninggal nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Demikian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar cerita Alkitab nih tentang Bapak Paulus. Siapa yang tadi duduk tenang dan mendengarkan cerita dengan baik? Ayo angkat tangan. Good job. Nah, kalau kalian tadi udah dengar dengan baik-baik, pasti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, siapa nama Bapak dalam cerita tadi? Coba. Siapa ayo? 3, 2, 1. Bapak Paulus. Pertanyaan kedua, tadi Bapak Paulus tuh mengalami kesulitan ada apa aja ya? Kalau nggak salah tadi ada 3 kesulitan nih. Siapa yang bisa jawab? Ayo. 3, 2, 1. Betul. Jadi tadi kesulitan yang Bapak Paulus alami itu ada dia tuh nggak disukain banyak orang, pertama, dan kedua kapalnya tuh tadi tenggelam. Terus ketiga sama Bapak Paulus tadi sempat masuk penjara. Good job semua yang jawab benar. Nah, pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir. Tadi Bapak Paulus tuh ngajarin kita kalau tetap percaya Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke mana ya? Siapa nih yang bisa jawab? Ini gampang banget. 3, 2, 1. Betul banget. Good job semuanya. Kita kalau percaya sama Tuhan Yesus bisa masuk ke surga. Wah, semuanya bisa jawab pertanyaan tadi ya. Coba jempolnya diangkat. Good job semuanya. Oke, nah sekarang Cici mau adik-adik semua tuh ingat untuk selalu belajar setia seperti Bapak Paulus tadi. Dan Cici juga mau untuk adik-adik tuh selalu hidup percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita bisa masuk ke surga dan hidup bareng-bareng Tuhan Yesus selamanya. Siapa yang mau masuk ke surga? Ayo! Nah, sebelum kita berdoa, mari kita ingat-ingat dulu nih ayat hafalan buat hari ini. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1b. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1b. Ulang saya lagi. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1b. Oke, bagus semuanya. Nah, sekarang semuanya lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sekarang kami mau gereja dan beribadah kepadamu. Berkatilah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah.